laporan. Nggih, kalih sedaya. Putu. Ngeten. Miring. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hafidh yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus dumateng para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustaz dan ustazah yang saya muliakan dan saya hormati. Dumateng Ketua Takmir Masjid Al-Hafidh beserta dengan jajarannya yang saya muliakan, saya hormati. Dumateng tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan dan kami hormati, dan tak lupa pula adikku sekalian, kaula muda-mudi yang amat sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi yang cerah, bulan yang mulia, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Diberikannya kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan hingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Matur nuwun Pak Putu. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kariban baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat, dan sekaligus sebagai pelindung umat dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi kesempatan kali ini kami dikasih tugas untuk membahas mengenai fikih, sehingga kami mengangkat satu referensi, yaitu kitab Safinatun Najah. Jadi fikih itu adalah ilmu yang senantiasa selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Walaupun Safinah nanti pembahasannya bisa meluas. Dulu tidak ada namanya bayi tabung, sekarang ada. Di zaman para tabi'in, zaman para tokoh-tokoh fikih, Imam Syafi'i, Imam Hambali, belum ada namanya bayi tabung. Sekarang ada bayi tabung. Nah, ini fikih merupakan satu fan ilmu yang sangat dinamis, selalu berkembang. Maka kita harus membuka wawasan selebar-lebarnya dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bilumihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai semua alam. Wa bihi nasta'inu, dan dengan Allah nasta'inu kami mohon pertolongan. Ini ada sedikit perbedaan para jamaah. Konteksnya ini huruf jar diletakkan di depan, kata kerja di belakang. Seharusnya lafaz itu adalah nasta'inu, kami minta pertolongan, bihi, kepada Allah. Seharusnya gitu. Tapi ditaruh di depan, wa bihi nasta'inu, dan dengan Allah. Artinya hanya kepada Allah kami mohon sama dengan iyyaka na'budu. Itu hasilnya kan lafadznya harusnya na'budu iyyaka. Na'budu kami menyembah, iyyaka kepada kamu Allah. Seharusnya gitu.
Tapi kan Fatihah kan ndak nggih. Iyaka sampai lek diwale nak butuh iyaka diseneni makmum sampai. Sejak kapan Fatihah dirubah-rubah? Maksudnya apa? Allah itu menunjukkan iyaka hanya kepadamu. Jadi huruf jar di depan itu maknanya hanya kepadamu ya Allah, yang lainnya tidak sama sekali. Kalau ditaruh di belakang dorof atau huruf jar ditaruh di belakang, na'budu kami menyembah kepadamu, ada kemungkinan hal-hal lain yang disembah. Nah, ini perbedaan sedikit ya. Nasta'inu kami mohon pertolongan ala umuri dunya atas segala perkara-perkara masalah-masalah dunia wadini dan agama. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin, sebagai akhir daripada para nabi, wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Keluarganya Nabi itu ada dua, Pak. Ada keluarga secara biologis, ada keluarga secara tarbiyah. Tarbiyah niku pendidikan. Secara napa niku namine. Jadi kula kali panjenengan iki kaum muslimin dan muslimat termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Secara tarbiyah, secara pendidikan. Jadi anak itu ada anak biologis, ada anak tarbiyah atau pendidikan. Wasobihi, dan para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ajma'ina, secara menyeluruh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat dan tidak ada kekuatan menjalankan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Al-Aliyil Azim, yang maha luhur, Al-Azimi, yang maha agung. Jadi la haula wala quwata illa billah. Pengertian billah itu dengan pertolongan Allah. Ya. Karena ada sebagian saudara-saudara kita itu bihi itu dengan Allah, bukan pertolongannya tapi Allah. Artinya kita tangan kita begini, ini Allah yang jalankan. Berarti dalam diri kita ada Allah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Bukan Allah menempat kepada kita. Kalau menempat kepada kita berarti Allah banyak dong. Di mana-mana ada Allah. Ya kan? Padahal Allah itu satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam af'al. Yang betul dengan pertolongan Allah. Ya Allah nolong niku nggih terserah Gusti Allah, caranya mesti sangat spesial. Tidak sama dengan kula nulung tanggane kula umpama nulung teman saya, tidak sama, Pak. Wong jenenge Allah mesti caranya itu lebih spektakuler, gitu Bang. Contoh Nabi Musa, tidak bisa ada jalan, ke depan ini lautan, ke belakang Fir'aun dengan pasukan yang luar biasa. Bagaimana cara Allah nolong? Mudah, lemparkan hentakan tongkat kamu Musa di lautan ini, hentakan, langsung lautannya itu berubah. Kan spektakuler nih. Mungkin tongkatnya Nabi Musa masih ada sekarang. Itu kalau dipukulkan ke laut sekarang, ya gak mempan, Pak. Gak mempan ya. Di museum mana nih? Sampean ambil coba, pukulkan di Selat Bali. Ya bangga tetap. Karena kekuatan itu bukan dari tongkatnya. Kekuatan itu dari
Allah. Kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pun yang pertama temeriki para jamaah faslun. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun ada 5. Pondasi dasar agama kita yang pertama adalah rukun Islam. Ada 5, Pak. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ada juga paham-paham itu yang kemungkinan kalau iman, rukun imannya banyak itu ada rukun iman tadi. Kalau rukun Islam itu mungkin rata-rata sama ya. Tapi ini sebuah ketetapan yang tidak bisa berubah bahwa rukun Islam kita itu ada 5. Syahadatun rupane mau syahadah alla ilaha dan tidak ada bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah illallahu angin atau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusanipun Allah. Dan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama syahadat. Baca syahadat. Niki kunci, Pak. Kunci bagaimana kita bisa masuk surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wontene teng pundi niku, Pak? Adanya di mana? Di salat. Nggih napa nggih? Salat 5 waktu khususnya. Kunci sudah diberikan sama Allah. Tapi sayang 1000 sayang masih banyak orang yang tidak memakai kuncinya. Mungkin apa nggih? Tidak mau memakai kunci surga. Kalau neraka tidak dikasih, Pak, sama Allah kuncinya. Pernah tahu enggak kuncinya neraka niku napa? Kan enggak tahu ya. Akhirnya ana wong takon. Terus kepundi, Pak? Neraka ngono kuncine? Ya neraka ngono lawange, Dik. Jadi wong mlebu ku blas-blus enggak ono lawange niku. Tapi apal nggih heran niku. Kunci tidak diberikan tapi jalannya iku apal kabeh. Soalnya neraka ngono kuncine jadi. Jadi arkanul Islam, pondasi agama Islam yang pertama adalah rukun Islam. Pertama membaca syahadat. Bagi orang yang sudah Islam itu bagaimana, Pak? Orang tuanya sudah Islam, emak apake pun Islam. Sampai nanti syahadat, Pak, teng KUA. Pak, nanti syahadat teng KUA. Isun ki wis Islam, nyapa isun syahadat nang ngene KUA ketiku nggih. Kalau kita keluarga, nggih, orang tua Islam, ayah Islam, ibu Islam, anak gimana? Cukup dengan sholat ini, Pak. Jenengan mengerjakan sholat, Allahu Akbar, tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah cukup pun. Beda dengan orang yang orang tuanya ini adalah non-muslim. Maka dia wajib syahadah di depan saksi. Ditulis, tak niki mboten angsal teng KUA.
Nggih, sebagai informasi jika ada teman, kerabat, tetangga mau mengajukan syahadah Islam, itu KUA tidak menerima karena peraturannya demikian. Terus di mana? Cukup di masjid. Ya, diundangkan seorang ulama temriki tokoh sama takmir, mungkin dicatat. Makanya takmir masjid harus siap punya legitimasi syahadah. Mungkin diajukan ke KUA. Jadi harus dari sini dulu. Jadi bukan KUA sekarang yang tangani, dulu KUA. Masuk pulang islamaan teng KUA, bukan nama KUA dulu tapi nama MUI boleh. Jadi lembaga-lembaga yang yang terdaftar kayak MUI, NU, Muhammadiyah, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren itu bisa syahadah. Makanya masjid-masjid harus siap ya. Teksnya harus siap. Cukup di sini aja. Nanti tinggal dilaporkan teng KUA bahwa ini sudah syahadah dengan saksi yang ada. Iku. Wa iqamus sholati lan menegakkan sholat. Menegakkan sholat tidak if'alus sholah, temeriki beda. Namun di dalam Al-Quran itu tidak ada if'alus sholah itu. Aqimus sholah, lafadznya pakai koma, akoma, yukimu, iqomatan. Ya. Jadi pakai lafadznya koma. Apa bedanya dengan fa'ala? Fa'ala itu mengerjakan, hanya menjalankan saja, Pak. Sholat tidak bisa cuma menjalankan saja, tapi menegakkan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Kok iso sih wong cuma sembahyang ngene-ngene tok kok agama bisa tegak? Karena apa? Sholat tidak hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Ada nilai-nilai luhur dalam sholat yang perlu dieksploitasi, yang perlu diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini esensi yang ada di dalam sholat yang jarang-jarang sekali kita pahami. Yang kita pahami itu bahwa orang Islam wajib mengerjakan sholat. Mari sholat mari weh. Nah ini yang keliru, sehingga apa? Sholat jalan, puasa jalan, wujud ya jalan terus. Apa niku nenggone judi online itu apa? Judol jalan terus. Naudzubillah min dzalik. Seneng Pak judol Pak. Wah nyolongan itu Pak. Nyolongan sampe. Ya jangan ikut-ikutan judol wis gawe hang pateng entek no kringete kowe. Nggih Pak nggih. Entek no kringete ojo judi wis. Judi tidak akan bisa menghantarkan kita menjadi orang kaya. Justru sebaliknya kita akan menjadi orang yang sengsara sudah, terus tidak bisa sembuh, susah. Sana kesini pikirannya itu nyuri terus. Ini yang terjadi di judol itu. Maka iqamus sholat, menegakkan sholat. Jadi ibadah niku Pak, yang pertama adalah ibadah yang pasif. Kadang sembahyang, kadang using, gini apa nggih? Kunci wis diwekaken, tapi yang tahu digawe. Kadang sholat, kadang enggak. Jadi sholatnya niku musim-musiman. Kadang wae riyo berangkat, wae traweh berangkat. Sembahyang 5 waktu blas. Padahal Allah memerintahkan sholat bukan untuk beban bagi umat manusia. Sehingga lisensi sholat itu nyuwun sewu tidak melalui lantaran malaikat Jibril.
Niki sholat para jamaah. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini informasinya melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi. Kalau ini sholat langsung dipanggil. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dipanggil langsung dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini apa gitu? Karena apa? Sholat ini penting. Maka orang sholat ini harus dilakukan berdiri. Ada aturannya. Tidak bisa berdiri sambil duduk. Nah, ini gue disediakan tempat duduk. Tidak bisa duduk sambil tidur miring ke barat. Tidak bisa miring ke barat, melumah. Yang bisa melumah, kedip-kedip. Lagi bisa kedip-kedip, isyarat maksudnya Allah. Yang bisa kedip-kedip, disolati. Gak wis ta niki salat niki. Wong wis gak iso sembayang, tanggane kok nyembayangi. Kepundi ku? Ini ku terus umpama bahasanya yang napa? Yang lugas ya. Iku padha karo lek sembayangku kebutuhanmu ya lek. Mas Riko mati ku tanggane Riko tak kon nyembayangi. Itu bahasanya Gusti Allah itu ngoten, bukan menjadi beban tapi menjadi kebutuhan. Ada konektivitas antara si makhluk dan Khalik. Ada napa le bahasane internet niku saniki gini, konektivitas ya, konektif. Berkoneksi, ada koneksinya, Pak. Nomornya semerap 23444. Sampeyan simpen niku. Nomor loro subuh, nomor 3 maghrib, 4 itu didumis duhur, asar dan isya. 23444. Iku nomor Gusti Allah, Pak. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena Allah dalam Al-Qur'an menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ada sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kalian melalui sabar dan sholat. Sabar adalah ibadah batiniah yang paling berat, itu sabar. Kalau kita mampu mengamalkannya, sabar, insya Allah segala sesuatu pasti kita akan sukses. Sabar. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu ibadah dohir yang paling berat. Kanggone tiyang yang menganggap sholat itu beban. Abot, Pak, sebab tiap hari sholat itu. Beda dengan haji. Masih ngetokno uang jutaan rupiah, tapi haji itu kan sekali seumur hidup, dan itu pun harus mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah, datang aja Jumat, ya pagi-pagi di masjid, jam 09.00 teko sampai mrene, oleh wis ibadah haji. Iya jamaah. Jadi sholat ibadah terberat, sehingga sholat menjadi sarana. Kangge kula kali sampean minta pertolongan kepada Allah. Rajin-rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat tahajud, kemudian apa? Sholat tasbih, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kanjeng Nabi niku lek enten masalah, Pak, larinya kemana? Ambil air wudu, sholat. Jadi sholat itu tempat istirahatnya beliau. Beda dengan kita kan? Istirahat kita bukan dalam sholat, tapi dalam kasur yang empuk. Itu istirahat kula kalau sampean. Lek istirahat Kanjeng Nabi niku salat, Pak. Isun keselah gawe ulun sahabat-sahabat isun sampai salat istirahat dulu. Pikire sahabat tunggu ya didelok. Loh, malah salat Kanjeng Nabi. Oh, karena dengan salat ini beliau tenang sekali. Kayak berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula kalau saya mboten Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bus hilang langsung.
Ditakungnya boleh cepet sembahyang wis apal jadi gua. Cepat kilat ini yang menjadikan sholat kita itu tidak ada asarnya, tidak membekas, hanya sekedar ritualitas belaka. Padahal sholat itu perintahnya iqamus sholat, tegakkan sholat. Ya kita harus berusaha memahami apa sih maksudnya nang Indonesia sembahyang ngomong Allahu Akbar itu artinya paran sih artinya ini kau banyak nih buku-buku di internet di kathah temen dilihat tek musane ku canggih Pak bukai metu kabeh temen iki kula diweni soal soal tugas iki kalau dijawab yo soal materi ini semua enten harus memiliki nilai lebih dari 7 sesuai ini apa? Menurut nulis Pak, ini apa? Cekrek langsung dijawab Pak. Nah, iki tek marek wis Pak. Kula tanglet lari-lari hang nem-nem niku nyun sewu. Adik kula niku medamel teng otomatis listrik Pak. Jadi ruangan iki ada berapa nanti otomatisnya. Kemarin ngerjakan di kantor percetakan uang kunwaran ning adik isun lek ning ngono hang ceceran tarepit jenenge percetakan pabrik uang nawi ono hang lugur Pak hang luset ben wis lek aja ngapik lek hang luset nawi ono hang lugur ya ngono Mas ono bisnis lugur iki percetakan untakone ono jadi dia sekali nggarap di mana itu gak ngerti Pak permasalahannya apa di sana, bagaimana solusinya, ndak ngerti Pak. Iku wis penggaweane ngoten niku. Kon ngerti deh iso ngerjano. Gak iso koyo mah. Lho terus piye? Gampang kok diutek-utek. Ketiku Pak anak sekarang harus berani. Ayo kerjakan di sana, umpama di Jakarta. Kemarin tuh di niki listrik napa niki Python. Ya buru training langsung didelete teng Python ditinggal. Bu Python kerjakan. Iso Mas, koyoke gak iso iki Mas, tapi kudu iso iki, kudu iso. Gawe pakainya ini. Kemajuan zaman seperti itu. Sekarang kitab-kitab kayak gini nyun sewu Pak. Jarang orang baca masail pakai kitab Pak, semuanya pakai laptop. Ini kecanggihan sekarang. Saya klik bisa hukum di sini bersama dengan ibaratnya. Kitabnya apa ada Pak? Langsung. Inilah kelebihan daripada teknologi. Tapi kita tidak boleh mengandalkan 100%. Kita harus ngaji seperti ini Pak. Kalau enggak kita bisa terjebak oleh informasi-informasi dalam medsos tersebut. Ini apa ya yang rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan. Orang ibadah itu ada yang pasif, kadang sholat, kadang tidak. Kemudian meningkat menjadi aktif, rajin sholatnya 5 waktu full, bahkan ditambah dengan kesunatan-kesunatan. Tapi mereka belum memahami esensi dalam sholat. Maksudnya paran ngomong ngeten-ngeten ini paran maksudnya. Ternyata maksudnya kita disuruh sholat adalah itu tadi. Sholat harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang ana wong sembahyang pateng kok masih melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, seneng gendaan umpamane iki. Berarti sholatnya itu hanya bersifat ritual belaka. Hanya aktif tok. Kok ana wong pateng sembahyang maine yo pateng pisan, iki berarti salatnya hanya salat rubuh gedang. Ya, salat rubuh gedang ritual. Lah yang bagus, yang sempurna adalah dinamis. Jadi mantul aktif ada dinamisasi ibadah. Dinamis mampu mengimplementasikan ibadah yang dikerjakan. Puasa untuk apa? Memahami kepundi wong melarat soro itu kepundi sih wong kelaparan itu ya melalui puasa ini tadi, sehingga ada empati, ada simpati terhadap fuqara masakin.
Yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, memberikan zakat. Salat dan zakat Pak di dalam Al-Qur'an sering disandingkan oleh Allah. Aqimus shalah waktu zakat. Ngene apa nggih? Teng Al-Baqarah awal niku enten alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Jadi selalu disandingkan antara sholat dengan zakat. Artinya apa? Jaga hubungan baik dengan Allah, hubungan vertikal, jangan lupa hubungan horizontal sesama manusia harus dijaga. Jadi orang itu kalau baik harus dua Pak, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Ono wong apik nang nggone Gusti Allah, Masya Allah bendino nang masjid. Yang tahu metu-metu sampai ke masjid, musola masjid. Tapi jenenge kegiatan sosial belas gak tahu teko yang tahu, urung yang tahu untuk belas. Wae 17-an ngilang, wae napa niku roh. Pokoknya kegiatan sosial aku hilang kabeh. Niku nggih mboten patek apik, Pak. Bangkrut besok nanggone akhirat niku. Kapun di bangkrut apa maning sampai nyalah nanggone wong. Entek-entekan nanggone akhirat. Nggih napa nggih? Wah, ape mlebu surga ditarik kami sijine. Iki Pak urunan yang tau biaya. Warik mana siji apa? Ngutang yang dibayar iki. Oh yang tahu nguntuk, yang tahu paran, iki tarik entek sama ali akhirnya. Karena tidak mengindahkan ya namanya sosial. Karena manusia ini adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Itu sudah fitrah kita Pak sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ini betul sakit. Pasti membutuhkan manusia yang lain. Bahkan kumpulan satu negara tidak bisa berdiri satu negara, butuh negara-negara yang lain. Minimal butuh pengakuan kalau dirinya itu merdeka. Ini orang ngomong merdeka dewek, yang ngono ngakoni tidak bisa. Jadi semacam itu. Aqimus shalah waktu zakat bergandengan. Wa ita'uz zakah, berikanlah, tunaikanlah zakat. Nanti ada klasifikasinya, ada zakat mal, ada zakat fitrah dan lain sebagainya. Nah ini para jamaah, ini pondasi dasar daripada agama Islam. Kemudian selanjutnya yang keempat nggih. Wasaumu Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Harus puasa. Orang-orang tidak puasa itu depan sama belakang, kadang belakang lali bisa. Ya rong dino telung dino tok poso, ngoten belas wis tau poso rokokan enak ning dalan. Enak iku sampinge padha poso kabeh. Oleh nyedot-nyedot titik lek. Niki yang terjadi, Pak. Napa malih nyuwun sewu ibu-ibu, bapak-bapak yang buka usaha warung. Pertama tutup sedina, rong dina, telung dina, petang dina, Pak buka wis, Pak. Katon sikile tok. Kula nanti ketemu kanca sampeyan kenal. Kula niku buka toko sing enten cungking mriku. Bro, apa nanti bro? Sebelah kula niki warung. Karepeyan niku apa ning warung, krana ketemu isun. Bro, apa nanti bro? Sing apa ndeleng-ndeleng mrene. Balik warung warung. Poso-poso apa ning warung, ketemu kanca. Yang enak ae burung balik panggonan liya, Mas. Niki para jamaah ya, puasa di bulan suci Ramadan harus puasa. Ya. Yang kelima para jamaah wa hijjul baiti, dan naik haji ke Baitullah. Ingat,
naik haji ke Baitullah. Sebab ada paham-paham lain ya, bukan dari kelompok kita tapi ngaku-ngaku Islam, haji ini mboten teng Baitullah, haji ini nang Jember. Begini ku nate, Pak. Jadi numpak sepur ku cuman 8.000, Pak, teko wis, Pak. 8.000 musuh 80 juta. Kari ado-adoan. Haji ini ku 90 juta, Pak, asline, Pak. Tapi kita itu disuruh bayar sama pemerintah cuman berapa itu? 50 juta gitu. 50 apa 60? 50 berapa? Aslinya haji itu 90 juta itu dihitung-hitungan itu. Siapa yang mengelola haji? Sekarang itu dana haji sendiri, Pak. Haji itu tidak dibawa Kementerian Agama. Ada sendiri Menteri Haji enten kiamat. Sekarang masih digodok. Sebab orang-orangnya harus sudah sendiri kementeriannya. Mbu panggonin teng pundi buat Semerep nih. Kalau tingkat kecamatan itu tempatnya di mana saya tidak tahu. Jadi haji itu ke Baitullah. Umpamanya haji teng Palestina umpamanya mboten saged, ndak boleh. Haji parah teng Palestina ini. Haji itu ke Baitullah. Ya. Ke Baitullah. Wahijul baiti manistato'a ilaihi, buat seseorang istato'a yang mampu ilaihi pergi ke Mekah atau Baitullah. Sabilan yaitu jalannya. Bagi jamaah-jamaah haji yang jalannya ini tidak ada penghalang sama sekali. Contoh wingi niku, Pak, ada perang pundi niku Iran sama Israel. Bom iku dengan tenan, Pak. Haji ning tengah lewat ning dhuwure napa niku Qatar lan napa niku. Worong kapal ya mulih yang bisa mulih, Pak. Kalau berapa itu? Mau berangkat prit. Engko cara sepur itu berhenti, Pak. Enggak boleh berangkat ini haji. Kenapa? Maki ono bom seliweran. Nah, ono bom nyasar ngantem mriko kok soro niku. Enggak bisa. Karena apa? Jalan tidak aman. Jadi syaratnya berangkat haji niku, Pak, jalan kudu aman. Dan punya bekal. Bukan bekal sampean berangkat tok, tapi bekal yang ditinggal di rumah. Jadi sampean wonten tapi ya, ulama ingkang gadhahi keyakinan tinggi kepada Allah. Tentunya sinten Mbah Yai Abdul Karim. Terkenal nama kecilnya adalah Manaf, Mbah Yai Manaf. Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Mugaji, Pak. Beliau ahli tasawuf, yakin tembus ya Allah. Zaman Senen mugaji numpak kapal. Berangkat ketemu Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini sama Mbah Abdul Karim Lirboyo itu teman seperguruan teng Mbah Yai Khalil Bangkalan. Di samping teman Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini guru. Jadi mantun ngaji teng Bangkalan, Mbah Hasyim dirikan pondok, Mbah Yai Abdul Karim niki singgah teng pondoke Mbah Hasyim ngajar napa niku membantu Mbah Hasyim teng pendidikan. Sebelum punya pondok sendiri teng Lirboyo. Berangkat menggaji kepanggih Mbah Hasyim ditangleti. Mana riko menggaji ku sangune pira? Wis diitung ta? Karena Mbah Manaf itu terkenal, Pak, nggih ahli tasawuf yang tidak pernah ngitung-ngitung duit niku mboten tahu Lirboyo niku. Sampai lari-lari santri dalam niku, sampai teng yuga-yugane nggih para masyayikh yuga-yugane pun niku Mbah Idris niku dhuwit niku leleran ngoten niku. Wis muputi santrine jlebokno ning sae. Dadi gak ngerti Mbah apa mae Mbah Mahfuz Ali. Iku lek nyekel dhuwit iki tukang becak niku jejer wis, Pak. Lirboyo sengen Mbah Mahfuz. Sebab Mbah Mahfuz niku lek numpak becak gak tau ngitung duwike. Lek tenolek ning bandar lek berangkat. Lek iki ngrogoh sret. Kadung tepak abyang-abyang untung tuh. Tapi kadung tepak ang biru-biru. Ang 2000, 5000. Ya apa sih wis. Soale mboten tingali nih, Pak. Sret. Lek
Buat tepak abang-abang, alhamdulillah. Alah, apa sih? Lah, ketika naik kapal itu mana berapa sangumu diperlihatkan? Niki nggih Mbak. Mboten cukup Pak, sithik sangune niku Pak. Iki langkah orang tasawuf ini. Loh, kok cuma sakmene mana yo cukup riko iku mlaku nanggone Mekah numpak kapal iku petang wulan. Beda dengan sekarang nggih Bang nggih, hanya berapa? 40 hari nggih, sekitar 4 bulan. 4 bulan anak enggak cukup ini. Nggih dah ya Allah, masih cukup. Sak kapal itu krungu ya, Pak. Kadung bae manap niki mung gaji duwe yang cukup. Wah, ada apa? Ini sangune kurang. Wabe padha urunan, Pak. Urunan kabeh. Akhirnya dihitung-hitung kepundi Mbah Hasim cukup manap. Tadi cukup sangune. Sampai ngantos jam pinten, Pak Haji? Sampai jam 5 nggih. Nggih, sampai jam 5. Isra. Kula niki sepakatan Pak, kula lek ngentosi kula ngobrol kok suwi niki Pak. Jam pinten Pak? Jam gangsal. Jam 5 nggih. Nggih, monggo. Lah niki para jamaah, pondasi dasar yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mampu ya Pak, tidak usah memaksakan. Terakhir tidak melihat Pak namanya orang mampu itu Pak, gak mesti wong sugih nyun sewu. Tidak mesti orang yang banyak uangnya. Sampeyan semerep sing dodolan koran ning ngarepe Baitur Rahman. Wong sing sepuh niku Pak. Menggaji Pak kemarin. Kalau sampeyan sepuh menggaji dodolan koran Pak, kalau per koran. Semuanya tergantung tekadnya. Makatan para jamaah yang bisa saya sampaikan rukun Islam, ya. Nanti masih ada rukun iman. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang mau dibahas, kami silakan. Nggih, monggo 1 menitan lah. Nggih, mengenai nggih wudu langsung nggih. Ini pembahasan rukun Islam Mas. Nggih mboten napa. Ini kalau Syafi'iyah, Pak. Kalau Imam Syafi'iyah itu batal. Kalau imam-imam yang lain saya tidak tahu. Yang saya tahu dan kitab-kitab saya ini kitab Syafi'iyah ini batal. Ya punya alasan sendiri. Imam-imam yang lain punya alasan sendiri, Pak. Kita tidak usah mempermasalahkan perbedaan. Yang penting ngerti. Ya, ngerti kalau menurut Syafi'i tidak boleh, kalau menurut ini boleh umpamanya boleh. Itu cara wudunya beda, Pak. Harus sesuai itu. Ya ada yang wudu itu harus digosok-gosok. Jadi tidak sekedar dibasuh. Kalau Syafi'i kan cuma dibasuh. Tapi resikonya tidak boleh bersentuhan dengan ajnabi, perempuan lain. Istri itu termasuk perempuan lain. Maksudnya lain itu bukan satu darah dengan kita. Beda. Maksud satu darah beda maksudnya. Bukan muhrim gitu ya. Termasuk bukan muhrimnya. Orang boleh dinikah lah, istilahnya orang yang boleh dinikah. Ini tidak boleh, Pak. Beda. Ngoten nggih Pak nggih. Kalau kita Syafi'iyah tidak boleh. Mungkin ada pendapat-pendapat ulama yang lain yang memperbolehkan. Ya monggo, yang penting ada referensi yang jelas. Kita itu memang ditakdir oleh Allah untuk berbeda-beda, Pak. Wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu kan ya. Jadi kita diciptakan Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu artinya apa? Kita ditakdir Allah berbeda-beda. Apalagi fikih. Fikih niku nyun sewu, ya. Fikih itu beda dengan tauhid ya, Pak ya. Kalau tauhid itu 100%. Jadi kadang percaya kepada Allah tidak boleh setengah-setengah. Kadang percaya, kadang musyrik. Tidak boleh, Pak. Harus 100% itu tauhid. Tapi kalau fikih
fikih itu bersifat doniyah. Ya. Doniyah itu berapa? 80%. Yang dinilai oleh fikih adalah dohirnya. Ulama-ulama itu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu adalah menggunakan pendekatan. Kalau caranya saya seperti ini, sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya semacam ini. Fikih itu semacam itu. Jadi bersifat doniyah. Makanya fikih itu berbeda-beda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain karena bersifat doniyah. Isun memahami hadis Nabi itu semacam ini. Langkah-langkahnya jelas Pak, tapi kalau pertama kali yang menciptakan sistematisnya itu adalah Imam Syafi'i. Jadi kenapa para sahabat kok tidak menciptakan buku fikih itu? Karena apa? Memang zamannya para sahabat itu zaman apa nggih? Baru merintis perang Pak, mikiran perang. Noto makin. Lah zaman-zaman di bawahnya Imam Syafi'i dan sebagainya ini mengkodifikasi. Jadi kitab niki sampun dikodifikasikan, sudah disusun dengan rapi. Sehingga yang kita buat pegangan itu adalah kitab-kitab fikih. Karena apa? Jelas monggo cara tiyang kuliah niku enten napa niku nggih? Skripsinya. Ada skripsinya. Kalau sahabat enggak, jadi antara satu sahabat yang satu dengan yang lainnya itu punya pendapat yang berbeda-beda. Siapa yang harus menilai? Orang yang ahli. Siapa yang ahli? Ya para orang-orang yang seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Mereka itu apal hadis sekian ribu hadis. Paham pokoknya Pak. Sampai enggak usah ngapal hadis sampai ewonan wis. Kita cuma ikut aja sudah. Dan itu ada referensinya Pak. Semuanya ada referensi Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Kalau ada di antara imam itu yang maksudnya yang umpama salah, itu antar imam yang lain itu berkomentar. Sementara kan tidak ada. Bisa diterima ya Pak ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan lain termasuk istri itu membatalkan. Ya. Ada lain, ada lagi ya fikih ngeten niki Pak, selalu berkembang, nggih. Selalu. Nggih. Lanjutannya tadi. Kalau di rumah kan ada sholat jamaah dengan istri ya. Jadi kalau begitu selesai terus salaman dengan istri batal tidak berarti ya? Ya nggih. Tapi kan sudah sholat Pak. Sudah sholat. Sudah sholat tidak apa-apa. Oh, sholat sunatnya tidak boleh, jangan bersentuhan dulu. Ya. Bisa tidak batal jika pakai, tapi sudah sulit lah dilakukannya pakai napa niku. Biasanya istri itu kan pakai mukena ya, mukena itu dilebok nang ngene, serut. Jadi salaman nganggo mukena, ya batal. Ngoten nggih. Jadi umpama ada perbedaan di masyarakat, hangi batal nggih. Kita tidak boleh menyalahkan yang lainnya, punya dasar sendiri-sendiri. Kecuali kalau yang lainnya itu melok-melokan tok, ini yang soro Pak. Ya, jangan ikut-ikutan saja. Ya. Jari ini Pak Iku, jari ilmune manjare jari Pak Iku, lebih baik ada referensinya. Mekaten para jamaah yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.